Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarah Mawahibus Shomad yang ditulis oleh Syekh Ahmad Hijazi rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazm Zubad yang ditulis oleh Syekh Ibnu Ruslan rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 2 dan ini adalah video yang ketiga. Kita lanjutkan ke qauluhu alhamdulillahi bada'a bil basmalah thumma bil hamdalah jam'an bainal ibtida al haqiqi wal idafi. Ini adalah bait pertama atau muqaddimah dari kitab Matan Zubad. Kita bacakan dulu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Ini ada bait-bait nazam dalam Bahar Rajaz. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Ini Bahar Rajaz dari pengersa Mama Sadang di pesantren Riyadul Alfiyah Garut. Kita ke Bahar Rajaz dari pesantren Wahdatul Ummah Kuningan, yakni dari Kiai Haji Lutfillah Anwar. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Dan ada lagi Bahar Rajaz dari pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Parung Bogor. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Alhamdu, adapun segala puji yaitu lillahi, tetap milik Tuhan, ay al-ma'bud bihaqqin, Tuhan yang disembah secara hak, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dzil jalali yang memiliki sifat keagungan, wa syari'il harami dan yang menjelaskan atau menetapkan hukum haram, wal halali dan hukum halal. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala keagungan, yang menetapkan batasan bagi hamba-hambanya tentang mana yang haram dan mana yang halal. Thumma salatullahi, kemudian adapun rahmat yang diiringi dengan hormat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ma'salami beserta salam dariku, yaitu ala nabiyyi, senantiasa atas Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa yang terpilih, at-Tihami yang nisbat ke kota Tihamah atau kota Mekah.
Kita ke syarah Mawahibus Somad. Alhamdulillahi, adapun segala puji yaitu lillahi, tetap milik Allah. Bada'a, memulai siapa musannif yakni atau nazim yakni Syekh Ibnu Ruslan bil basmalati, dengan membaca basmalah, thumma bil hamdalati, kemudian dengan hamdalah. Jadi di sini ada bismillahirrahmanirrahim dan ada alhamdulillahi. Itu secara formalnya jam'an karena mengumpulkan bainal ibtidai, antara permulaan al-hakiki yang sejati, wal idhofi dan nasabi, artinya ibtida yang bersender kepada ibtida yang lainnya. Kita ke skema seperti ini, bahwasanya ibtida itu terbagi dua, ada hakiki dan ada idhofi. Ibtida hakiki itu ciri khasnya adalah la yasbiquhu syai'un, tidak didahului oleh sesuatu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam format tulisan itu sebelum basmalah tidak ada satu kata pun. Dan ada juga idhofi. Di sini adalah hamdalah. Jadi sabaqahu syai'un walakin laisa minal maqsud. Ada lafaz yang lain yang sebelumnya, tapi bukan termasuk dari inti percakapan atau inti materi. Itu adalah hamdalah. Jadi basmalah itu ibtida hakiki, sedangkan hamdalah itu adalah ibtida idhofi. Contohnya begini, kita punya acara misalnya temanya adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang pertama adalah pembacaan surat Al-Quran. Yang kedua adalah pembacaan sholawat. Yang ketiga adalah sambutan. Yang keempat adalah masih sambutan. Yang kelima juga masih sambutan. Nah, ini masih kategori ibtida, belum masuk ke inti acara, yaitu ceramah ya, dari kiai misalnya. Ini intinya. Nah, di sini ibtida hakiki qiraatul Quran, baca ayat suci Al-Quran ya. Dan kemudian baca sholawat, kemudian sambutan dan sambutan lagi, sampai beberapa orang yang naik podium untuk mengantarkan kata sambutan. Ini disebutnya ibtida idhofi. Ini idhofi, ini idhofi, ini idhofi, ini idhofi, ini idhofi ya, sebelum masuk ke inti acara. Dan inti dari segala inti adalah makan-makannya. Inilah ibtida hakiki, ini idhofi, semuanya tetap dalam bingkai ibtida. Kemudian waqtidaan bil kitabil aziz, dan karena mengikuti atau ittiba' bil kitabi, dengan kitab Al-Quran al-azizi yang mulia. Ilat yang kedua setelah tadi jam'an bainal ibtida'in, yang kedua adalah iktidaan bil kitabil aziz. Jadi ittiba', format penulisan kitab suci Al-Quran didahului oleh basmalah kemudian hamdalah. Yang ketiga, ilatnya adalah wa'amalan bi khobari kulli amrin dhibalin. Wa'amalan, dan mengamalkan bi khobari, dengan hadis Nabi, kullu amrin, tegasnya hadis kullu amrin. Kullu amrin, adapun segala sesuatu urusan, dhibalin, yang memiliki hati atau nilai-nilai kebaikan, la yubda'u, yang tidak diawali, fihi, di dalam itu, kullu amrin dhibalin, apa, bi bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa, maka adapun itu kullu amrin dhibalin, yaitu aqta'u, yang terputus dari berkah. Wakilah, dan diucapkan apa, abtaru, lafaz abtaru. Fahuwa abtar, fahuwa aqta'. Abtar ini artinya putus keturunannya. Kemudian aqta' ini putus jari jemarinya ya, atau putus ekornya. Wa fi riwayatin, dan yaitu tetap dalam satu riwayat, bilhamdillahi, dengan
redaksi bilhamdilillah. Jadi bilhamdilillah mengganti bismillah ya. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa aqta. Jadi ini maksud daripada jam'an bil ibtida'il haqiqi wal idhafi. Karena ada memang dua riwayat hadis yang menyatakan kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dan ada riwayat kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa aqta. Bahkan dalam satu riwayat lain sebagai opsi ketiga kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah fahuwa aqta. Selanjutnya wa quddima, dan didahulukan apa al-basmalatu basmalah amalan karena mengamalkan bil kitabi dengan al-kitab Al-Quran wal ijma'i dan ijma' sepakat ulama ya, konsensus dari ulama. Jadi antara basmalah dan hamdalah mana yang didahulukan? Al-Quran dan konsensus ulama menyatakan basmalah lah yang didahulukan kemudian hamdalah. Walhamdu lughatan, walhamdu dan adapun definisi pujian lughatan ay fi lughati dalam menurut lughah, yaitu adapun hamdu lughatan yaitu as-sana'u memuji ala Allahi atas Allah bil lisani dengan kata-kata, alal jamili atas suatu nilai prestasi al-ikhtiyari yang bersifat ada unsur perjuangan ya, ada unsur pengorbanan, ala jihati tabjili atas jalan atau sisi penghormatan, ay at-ta'zimi tegasnya menghormati. Ya, kita ke definisi hamdun dulu di sini. Hamdun itu ada secara lughah dan ada secara istilah. Adapun secara lughah itu adalah as-sana bil kalam, memuji dengan kata-kata. Kemudian secara istilah adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im, segala aktivitas yang arahnya adalah memberikan faham tentang penghormatan kepada orang yang memberikan nikmat. Jadi di sini alhamdul istilahi a'ammu min lughah ya, a'ammu min alhamdul lughawi. Karena di sini hanya sebatas kalam dengan lisan ya, sedangkan fi'lun di sini ada lisan, ada arkan anggota badan dan ada janan hati. Ada aktivitas yang dilakukan oleh lidah lewat kata-kata. Kemudian ada anggota tubuh lewat aktivitas, ada gestur menunduk ya, kemudian seperti penghormatan ya. Kemudian ada dengan janan hati ya, tentu saja respect. Jadi di sini ada 3 poin, lisan, arkan dan janan. Sementara sebelah sini hanya sekedar lisan saja. Jadi fanisbat bainal hamdil istilahi wal hamdil lughawi umum khusus min itlaq. Kullu hamdil istilahi hamdul lughawi wala aksa ay walaysa kullu hamdul istilahi al-lughawi. Karena ada hamdul istilahi tapi bukan hamdul lughawi, yaitu di sini arkan dan janan. Kita lanjutkan. Wa urfan, dan menurut istilah, artinya urufos yaitu fi'lun, suatu aktivitas, yunbi'u yang memberikan faham apa fi'lun, ayyukhbiru tegasnya memberitakan apa fi'lun, an ta'zimil mun'imi dari respek kepada orang yang memberikan nikmat, min haitsu innahu dari sisi sesungguhnya mun'im yaitu mun'imun yang memberikan nikmat, alal hamidi atas orang yang memuji, au ghairi atau selain hamid. Ya, seperti contoh di sini ya. Khalid punya teman namanya Zaid. Zaid ini orangnya dermawan, ganteng, suka menolong sesama, peduli dengan orang-orang yang kesusahan ya. Kemudian Khalid mengucapkan suatu pujian ya, kepada Zaid. Ya Zaid, anta karim, wahai Zaid, engkau orang yang dermawan. Nah, di sini ada Hamid yaitu si Khalid, orang yang memuji. Ada Mahmud, orang yang dipuji yaitu si Zaid. Ada Mahmud B, ya, apa yang dipuji? Ya karena al-karam, kedermawanannya. Ada juga Mahmud alaih,
Motifnya apa? Yaitu ijlalan atau ta'ziman. Si Khalid mengucapkan kata-kata wahai Zaid, engkau orang yang dermawan, itu motifnya untuk respect. Itu namanya mahmud alaih. Dan terakhir ada sigat, yaitu kata-katanya, ya. Ya Zaid anta karim, itu sigat. Ada 5 arkanul hamdi, 1 hamid, 2 mahmud, 3 mahmud bih, 4 mahmud alaih, dan 5 sigat, ya. Dan masalah pujian ini, apakah si Zaid sedang ngasih sesuatu ke si Khalid ataupun tidak, ya. Misalnya Khalid sebagai sahabat mendampingi si Zaid untuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Zaid ngasih amplop ke anak-anak yatim, isinya uang 200.000 per orang. Kemudian Khalid nggak dapat, tapi tetap Khalid memuji si Zaid. Ya Zaid anta karim, engkau dermawan Zaid, engkau yang berhati emas, peduli dengan anak-anak yatim. Nah, seperti itu. Dan karena pujian ini, Zaid pun menitipkan bagian kepada Khalid. Khalid, ini buat kamu ya. Pas dibuka isinya 5 juta rupiah. Ini dari saya. Kamu telah menemani perjuangan saya kasih kamu 5 juta. Kasih ya lumayan buat beli bensin. Itulah maksud daripada min haitsu innahu, dari sisi. Jadi dari sisi sesungguhnya si Zaid, yaitu Mun'imun, yang memberikan uang santunan alal hamid atas ke si Khalid, ya, 5 juta au ghairi, atau selain si Khalid, tadi anak-anak yatim per amplopnya itu 200.000, ya. Selanjutnya wal ilahu huwa al ma'budu bihaqqin. Wal ilahu, dan adapun definisi ilah Tuhan, yaitu adapun ilah yaitu al ma'budu, zat yang disembah, Tuhan yang disembah, bihaqqin, dengan sebenarnya. Karena ada ma'bud bihaqqin dan ada ma'bud bibatilin. Dan ini terbebas masalah keimanan, ya, dalam negara kita Republik Indonesia NKRI menganut sistem Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana seluruh warganya dilindungi untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai yang diyakininya. Jadi di sini meskipun berbeda-beda, kita tetap satu kesatuan, yaitu warga negara Republik Indonesia. Wakhtirat, dan dipilih apa sigatul hamdi, aksen pujian, artinya ada bentuk redaksi pujian ala sanai, atas ala sigati sanai, atas redaksi sana. Kenapa yang dipilih adalah hamdun ha mim dal, bukan sanaun sa nun hamzah, lijtimali hurufi, karena meliputi seluruh hurufnya hamdun, alal ha, atas huruf ha al halqiyah yang bangsa halak tenggorokan, wal mim, mi, dan huruf mim asyaffahiyati yang nempel di mulut, yang mim eta ayana disungut, ayana di bibir, wadali, dan huruf dal alisaniyati yang ada di lidah, ya, hatta la yakhluwa, sehingga tidak kosong apa makhrujun, tempat keluarnya huruf, minal makhariji as-salasati, dari makhraj yang 3, minasibihi, dari bagiannya itu makhraj, min dzalika, dari itu hamdun, karena ada tenggorokan asal suara yaitu huruf ha, kemudian ada bibir yang menyeimbangkan kata-kata, dan ada dal lisan yang mengatur huruf-hurufnya. Jadi hatta la yakhluwa makhrajul minal makharij as-salasa min nasibih. Jadi antara tenggorokan, bibir, dan lidah ini memiliki tugas beda dengan sana, ya. Sa, nun, hamzah itu tidak relevan untuk konsep ini. Dan lagi pula ada perbedaan antara hamdun dengan sana. Kalau hamdun itu pasti ma'at ta'zim, kalau sana itu ma'at ta'zim wa ghairi ta'zim, ya. Misalnya Presiden Donald Trump, ya, dalam suatu pidatonya bilang, ya, Hamas itu tentara yang tangguh, ya, amazing. Nah, ini bukan menyebut Hamas tentara yang tangguh,
konsepnya adalah memuji, tapi di dalam hatinya Donald Trump itu tidak ada ta'zim, tidak ada respect, karena merupakan rival atau musuh. Semisal Presiden Barcelona Joan Laporta memuji Presiden Real Madrid Florentino Perez Opa Perez ini presiden terbaik lah. Tapi di situ tidak ada respect dia, tidak ada ta'zim. Nah, itulah sana. Jadi ada ta'zim wa ghairi ta'zim, itu sana. Kemudian kalau hamdun pasti dengan adanya ta'zim. Jadi fanisbat baina sana wal hamdi umum khusus min illa kullu sana wal hamd wa laysa kullu hamd sana. Tiap sana pasti hamdun karena ada ta'zim. Tapi kadang sana tidak ada ta'zim di situ. Jadi bukan hamdu lagi. Kemudian walhamdulillahi, dan adapun lafaz hamdulillah yaitu samaniyatu hurufin, ada 8 huruf, adada abwabil jannati, halnya sejumlah bilangan pintu-pintu surga. Jadi ayat hamzah wasal lam ham ha mim dal lam jang ha nya. Jadi ada 8. 1 2 3 4 5 genep 7 8, benar ada 8. Paman maka rising sahaja alma eta qala ngucapkeun saman hakana eta alhamdulillah an sopa ikol pintina barasin hata istaqoma kang hak saman duhulah kana asup eta surga min asmin sa'iri abwabihatina sakabeh pirang-pirang pantona surga. Paman maka siapa saja qala yang mengucapkan siapa man hak kepada hamdalah an sofa qalbin, dari hati yang bersih, dari kebersihan hati, istahaqo maka berhak siapa man dukhulaha kepada masuknya kepada itu jannah, abwabil jannah min sa'iri abwabihi, kepada surga, min sa'iri abwabiha dari seluruh pintu-pintunya surga. Jadi siapa saja yang memuji kepada Allah dengan kebersihan hati kemudian istiqomah, maka dia berhak masuk surga min ayyi babin sya, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dzil jalali ay al-azamati, dzil jalali yang memiliki sifat keagungan, ay al-azamati tegasnya sifat keagungan. Syari'i al-harami, dan yang menjelaskan hukum haram, ay mubayyinil harami, yang menjelaskan hukum haram. Wasayati, dan bakal datang apa ta'rifu definisinya haram. Kita ke skema seperti ini dulu. Jadi al-haram kullu ma nahallahu ta'ala anhu nahyan jaziman. Haram itu segala sesuatu yang dilarang oleh Allah nahyan jaziman, tidak ada tawar-menawar, harus ditinggalkan. Wa yatarattabu 'ala fi'lihi iqabun, kalau dikerjakan ada denda, ada sanksi dari Allah. Wa yuthabu tariku, kalau ditinggalkan dapat pahala. Imtithalan li amrillah, ini kata kuncinya, harus ada imtithal. Misalnya jengkol. Ini ada rihun karih, bau yang tak sedap. Ada orang yang tidak makan jengkol karena memang enggak doyan, dan ada yang bilang ini makruh, Allah enggak suka, jadi saya tinggalkan. Saya suka jengkol tapi saya tinggalkan. Nah, inilah yang diberikan pahala oleh Allah. Jadi imtithalan di amri. Kalau memang enggak doyan, itu enggak ada urusan sama agama. Itu karena memang dirinya dia. Jadi diniatkan. Kemudian halal adalah kullu ma abah Allah Ta'ala lil ibad ayyaf'alu aw yakulu aw yashrabu. Segala sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah halal untuk dikerjakan, untuk dimakan atau diminumnya. Dan nanti halal ini jalurnya bisa ke mubah, bisa ke sunnah, dan bisa ke wajib. Misalnya ada makanan yang hukumnya mubah, ada ya. Makanan yang sunnah dimakan ada, makanan yang wajib dimakan juga ada. Misalnya ada pasien sedang terapi, dia wajib makan ya. Itu penjelasannya syari'il harami wal halali, dan hukum halal wa huwa, dan adapun halal yaitu ma ada, selain
itu mah setiap aktivitas ada yang melainkan apa ma al harama kepada hukum haram. Wa fiha, dan itu tetap dalam itu qauluhu syari' al harami wal halal bara'atul istihlalin, ada padi bara'atul istihlalnya. Ini ada bait dari matan Jauharul Maknun, bait ke khatimah ya penutup, bait ke 283 dan bait 284. Wa yanbaghi li sahibil kalami ta'annukun fil bad'i wa ihtitami bimatla'in sahlin wa husnil fa'ali wa zabkin aw bara'ati istihlali. Wa yanbaghi li sahibil kalami ta'annukun fil bad'i wa ihtitami bimatla'in sahlin wa husnul fa'ali wa zabkin aw bara'ati istihlali. Untuk seorang narasumber ya perlu ta'annuk, bikin sebuah kesan positif bil bad'i ketika mau memulai orasi, memulai materi, waktu tami dan menutup materi, bimatlain sahlin, dengan ucapan ya kata-kata yang matla, begitu muncul itu langsung orang pada senang ya. Wa husnil fali, dan bagus attitude yang wasabkin, dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, au baru'atul istilalin, atau menggunakan badi baru'atul istilal ya. Di ayatil mutakallim fi awali kalami bima yush'iru bimaksudi. Jadi begitu nongol sudah ngasih kode atau aba-aba. Contohnya begini, ada Khalid main ke rumah Zaid. Nah, itu masuk, Zaid duduk ya, bilang Ed aus nih. Nah itu dari kata-katanya perlu ketemu aja udah kode ya, Zaid aus nih. Nah itu nggak nyuruh si Zaid buat ngambilin air minum ya, tapi ini bara'atul istilal ya, ada kode, maksudnya minta air minum, atau misalnya waduh pokek nih, nah artinya mau minjem duit. Nah itu seperti di sini Syekh Ibnu Ruslan bait pertama kitab Zubat, syari'al harami wal halali. Di sini haram dan halal itu adalah identik dengan ilmu fikih ya. Tsumas salatu, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.